Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sina dari Universitas Lampung Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Khusus Angkatan 2021. Halo teman-teman. Sebelum kita masuk ke materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ABK, coba kita simak dulu video berikut ini. Apakah kalian tahu kalau video yang ditampilkan tadi itu merupakan salah satu perkembangan kognitif loh? Tunggu dulu, emang apa sih perkembangan kognitif? Mari kita simak penjelasannya. Oke, kita mulai dengan pengertian kognitif dulu nih. Manusia adalah makhluk hidup yang dibekali dengan kemampuan kognitif. Kognitif sendiri merupakan hal yang mendasari manusia dalam berpikir, untuk memperoleh pengetahuan dan juga pemahaman. Kognitif sendiri merupakan bagian yang penting dari manusia. Segala kemampuan yang manusia miliki, baik dari berkomunikasi, melihat, mendengar, merasakan, dan lain-lain adalah bagian dari kognitif. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kognitif adalah seluruh kegiatan mental yang membuat seorang individu ini bisa menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa. Selanjutnya kita masuk ke pengertian perkembangan kognitif. Jadi, perkembangan kognitif adalah tahapan-tahapan perubahan yang terjadi dalam rentang kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan juga mengetahui sesuatu. Nah, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ABK. Sama seperti anak pada umumnya, banyak faktor juga loh yang mempengaruhi perkembangan kognitif ABK. Mau tahu apa aja faktor tersebut? Mari kita simak. Faktor yang pertama adalah jenis hambatan dan juga tingkat gradasi atau ringan berat hambatan yang anak miliki. Hal ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif ABK. Contohnya saja adalah anak CIBI dan juga anak tunagrahita. Seperti yang kita ketahui bahwa anak CIBI ini dikenal dengan skor IQ yang tinggi, yaitu biasanya di atas 120 dan juga bakat yang hebat. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan kognitif mereka, yang mana biasanya perkembangan kognitif mereka ini lebih di atas dibandingkan dengan anak seusianya. Berbeda dengan anak tunagrahita yang kita tahu bahwa anak tunagrahita ini memiliki IQ di bawah 70, sehingga juga perkembangan kognitif mereka akan lebih di bawah dibandingkan dengan anak seusianya. Tingkat gradasi hambatan juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif mereka, karena semakin berat hambatan yang anak miliki, maka semakin besar kemungkinan anak ini mengalami keterlambatan dalam aspek perkembangan. Salah satunya adalah perkembangan kognitif. Faktor yang kedua adalah faktor keluarga. Penelitian dari Elmer, Kimling, dan juga Jarvik itu menyatakan bahwa seorang individu itu cenderung mempunyai IQ yang relatif sama, bahkan sama dengan anggota keluarganya. Dengan demikian, secara potensial, anak telah membawa kemungkinan apakah kemampuan berpikirnya itu secara normal, di bawah normal, atau bahkan di atas normal. Tetapi potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal tanpa adanya lingkungan yang dapat memberikan kesempatan untuk anak berkembang. Oleh karena itu, peranan hereditas sangat menentukan perkembangan kognitif anak. Yang ketiga adalah faktor lingkungan. Masa kanak-kanak adalah masa perkembangan saat anak berusia 2 sampai 6 tahun. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa ini sangat pesat, sehingga anak masih sangat terikat dengan lingkungan dan keluarganya. Oleh karena itu, keluarga sangat berperan penting untuk mempersiapkan diri anak agar bisa beradaptasi ke dalam lingkungan yang lebih luas. Perkembangan kognitif dalam hal ini mengembangkan kemampuan otaknya untuk berpikir, belajar, dan juga mengingat. Pengasuhan orang tua juga merupakan dari bagian faktor lingkungan, yang mana
Pengasuhan ini memberikan kesempatan kepada anak kan untuk memperoleh berbagai keterampilan melalui eksplanasi, dorongan, dan diskusi serta adanya pengakuan dari orang tua. Dalam hal ini, orang tua maupun keluarga ataupun orang sekitar yang sering berinteraksi dengan anak ini dituntut untuk lebih sering memberikan rangsangan atau stimulus kepada anak agar kemampuan atau perkembangan kognitif anak ini dapat berkembang secara optimal. Oke, selanjutnya adalah faktor keempat, yaitu faktor kematangan, yang mana tiap organ ini baik secara fisik maupun psikis dikatakan matang jika telah mencapai kesanggupan untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Yang mana kematangan ini sering berhubungan dengan usia kalender atau usia kronologis. Dan yang terakhir adalah faktor kelima, yaitu faktor pembentukan. Pembentukan ini biasanya berasal dari luar diri seorang individu yang sangat mempengaruhi terhadap intelijensi, yang mana bisa dibentuk secara sengaja melalui sekolah formal dan juga secara tidak sengaja melalui lingkungan sekitar. Oke, tadi kan sudah dijelaskan nih secara panjang dan lebar apa-apa aja sih faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ABK. Jadi kalau kita simpulkan secara singkat, itu ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif ABK. Yang pertama itu adalah jenis hambatan dan juga tingkat gradasi hambatan yang anak miliki. Yang kedua adalah faktor keluarga, yang ketiga faktor lingkungan, yang keempat faktor kematangan, dan yang terakhir faktor pembentukan. Videonya masih belum berakhir nih. Sebelum video berakhir, di sini saya sebagai mahasiswa semester 4 dari Prodi Pendidikan Khusus ingin sedikit memperkenalkan prodi yang setelah saya jalani selama 4 semester ini. Menurut saya prodi ini sangat cocok untuk mereka yang ingin yang menyukai tantangan. Yang mana bisa dibilang tantangan di sini bukan tantangan untuk menjelajahi langit, menjelajahi gunung maksud saya. Tapi di sini lebih menjelajahi tentang bagaimana sih seorang ABK ini bisa kita didik dengan pendidikan, yang mana ini cukup menantang karena seperti yang kita tahu bahwa setiap individu itu sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walaupun nantinya anak ini memiliki hambatan yang sama, tentunya dalam pemberian intervensi atau layanan akan sangat berbeda tergantung dengan kondisi anaknya masing-masing. Oleh karena itu mungkin dari kalian yang suka tantangan nih, suka tantangan, suka anak kecil, juga bisa masuk ke prodi pendidikan khusus ini, yang mana bisa dibilang prodi ini lumayan santai banget malahan. Tapi mungkin ketika kalian sudah mulai masuk pertengahan semester atau mau UAS, nah di situ baru lumayan banyak tugas yang menanti kalian. Tapi tenang aja, resolusinya pada baik, dan dari saya sendiri sih rekomendasinya kalau kalian tertarik masuk keguruan dan bingung nih masuk keguruan yang mana, bisa kalian pilih pendidikan khusus, yang mana nanti kalian gak cuma bisa jadi guru tapi bisa jadi terapis ataupun ahli-ahli yang lain yang tentunya harus punya kompetensi gitu kan. Nah mungkin itu aja dari rekomendasi dari saya, semoga bermanfaat.